aku yang bisa membebaskan kekasihmu dari tenunganku. Dia tadi menang. Dia telah menelan tablet racun. Dan hanya aku yang mampu memberikan penawarnya. Kamu benar-benar licik, Suliwa. Bebaskan tenunganmu atas Galuh. Berikan dulu obat penawar racunmu. Aku bukan orang dungu, Kenanga. Bebaskan dulu kekasihku. Baik, dia bisa bebas dari tenunganku. Kalau dia dimandikan pada 7 sumur dari 7 gunung. Sekarang berikan obat penawar racunmu. Aku tidak yakin kamu bicara benar, Kenanga. 7 gunung pasti akan ditempuh dalam waktu yang cukup lama. Sementara, kebenaran itu baru pada sumur terakhir. Memang. Tapi untuk hal yang satu ini, aku pantang bohong. Dalam beli-beli itu ada 7 butir obat. Minumkan 1 pekan sekali. Kalau kamu minumkan lebih dari 1 dalam 1 pekan, kulit adikmu akan membusuk. Jangan menggertak aku, Suliwa. Butir pertama akan mengendurkan semua saraf yang kaku karena racun. Tapi kulitnya akan melepuh. Pada pekan kedua, butir berikutnya akan menyembuhkan kulitnya yang melepuh. Tapi dia akan menderita sakit perut yang sangat hebat. Dia akan memuntahkan apa saja yang masuk ke dalam mulutnya. Butir obat ketiga akan menyembuhkannya. Dan seterusnya, penyakit lain akan muncul yang hanya bisa disembuhkan dengan butir obat berikutnya. Pada pekan ketujuh dia akan sembuh. Tapi jumlah obatmu hanya 6. Obat ketujuh masih ada di tanganku. Kalau kekasihku sudah sembuh, obat itu akan kuberikan. Selamat tinggal. Aja. Anak itu betul-betul cerdas. Dia mengira aku akan menipunya. Terpaksa kita harus mengangkat kantil ke rumah Cempaka. Yunda percaya pada ancaman dia. Kamu belum kenal anak itu. Dia sangat ahli dalam soal racun. Ancamannya pasti bukan main-main. Kepalaku pusing sekali, Kakang. Kamu terkena tenung wanita siluman itu, loh. Tali ini keras sekali menjerat leherku, Kakang. Tanganku seperti lumpuh. Aku tidak bisa membukanya. Lu, Iya, kamu sudah ditenung menjadi anjing. jangan bercanda, Kakang. Aku hanya merasa tanganku seperti lumpuh. Kepalaku pusing dan badanku serasa ringan. Tumben, Kakang mau membopong aku terus. Kamu harus mulai menyadari keadaan dirimu, loh. Aku hanya sedikit pusing kok. Kalau Kakang membopong aku terus, nanti Kakang capek. Lu, lihat keadaan dirimu sekarang. Kakang, kenapa aku jadi begini? Aku tidak mau menjadi anjing. Akan kubunuh perempuan tukang sihir itu. Sabar, Lu. Kamu akan terbebas dari tenungan ini. Siluman itu telah memberikan penangkalnya. Kamu tahu, siluman itu yang dulu pernah menenung Gusti Prabu Angin Dharma menjadi seekor iblis putih berjambu.
Kita harus mencari 7 sumur di 7 gunung untuk memandikan kamu. Kakang akan tetap menyayangi aku, walaupun wujudku sudah berubah menjadi seekor anjing. Kamu tetap kekasihku, Galuh. Kamu akan kugigit sampai berdarah-darah kalau berani macam-macam dengan gadis lain. Jangan bicara itu, Lu. Yang penting pikirkan kesemuamu. Turunkan aku! Turunkan aku! Kenapa, Lu? Pokoknya aku tidak mau lewat Kalingapura. Nanti kamu lengket lagi sama si centil tantri. Galuh, kalau aku rela membawamu mencari sumur ke 7 gunung, artinya aku sangat mencintaimu. Lewat manapun. Aku heran dengan jalan pikiranmu. Sekarang kita mau kemana? Galuh, mungkin kita ke arah timur selatan dulu. Di sana ada Gunung Pandang. Ayo. Kakang, setelah Gunung Pandang, lebih dekat kita ke Gunung Wilis. Terus ke barat, Gunung Lawu, Gunung Merapi. Kemudian Gunung Merbabu, Gunung Sumbing, dan yang terakhir Gunung Raga Jembangan di utara barat. Ayo. Kakang pasti akan capek sekali kalau harus menggendongku. Tidak. Kecuali kalau medannya berat. Benar pengacau itu menyebut namaku? Betul, Nini. Ayo, Kang. Paman, Tantri. Paman. Paman. Tantri. Paman. Kakang, ini Paman Brewok, anak buah kakak Kalapati dari Pulau Momongan. Paman. Paman. Iya, Tuan Penggawa, orang ini bukan orang jahat. Dia paman saya dari Pulau Momongan. iya. Dia kasar, Nini. Bertanya sama orang membentak-bentak. Maafkan mereka. Kebiasaan di pulau terpencil membuat mereka tidak kenal tata krama. Ini Paman Brewok. Walaupun orang lain, tapi sudah saya anggap sebagai paman sendiri. Oh ya, Paman. Dari mana Paman tahu saya ada di sini? Aku mampir ke Padepokan Sugalu. Oh. Hai anak-anak, bantu para penduduk. Kalau ada yang pecah, diganti. Terima kasih, Paman. Tuan Penggawa, tolong bantu mereka ya. Baik, Nini. Setelah menghadap Bre Isdayu, Nyai Dewi Sintawati memberitahu, kemungkinan kamu ada di sini. Aku kangen sekali sama Paman, sama kakek, dan semua orang-orang yang ada di Pulau Momongan. Oh ya, Paman. Bagaimana kabar kakek? Tantri, kamu pasti sudah kangen sama kepiting rebus ya? Sama ikan panggang baronang. Hah? Pepes teri, Hah? nasi liwet pakai air kelapa. Paman, ayo menemui Bopo. Ayo. Kamu kok tidak pernah cerita punya kakek di Pulau Momongan? Pulau Momongan itu penuh dengan kekerasan, Kakang. Aku malu. Kakekku diangkat jadi demang di pulau itu. Dia yang mengurusi orang-orang hukuman yang dibuang oleh Breri Sedayu. Sejak kecil kamu di sana? Ya, aku lahir di sana. Perkenalanku dengan Kakang Suliwa dan Galuh Parwati juga di pulau itu. Mereka mencari Ibu Galuh yang dibuang oleh Breri Sedayu. Tantri itu anakku. Mestinya Romo Kalapati menyadari itu.
beliau juga harus menerima kenyataan bahwa istriku Kumari Dewi meninggal karena sakit. Bukan Romo Kalapati saja yang mencintai dia. Aku lebih dari itu. Bahkan sampai sekarang aku tidak berniat untuk mempunyai istri maupun kekasih. Walaupun saat itu umur saya masih muda. Saat ini satu-satunya yang membahagiakan hidup saya adalah bertemu dengan anak saya, Kalyana Tantri. Titisan saya. Sebenarnya, Ki Demang menyadari kematian Nyai Kumari Dewi. Sudah kehendak Yang Widi. Kenapa beliau mengusir Tuan? Saya kira, Ki Demang ingin menjadikan Kalyana Tantri sebagai pengganti putrinya. Hei, kamu tidak bohong. Kamu tidak bohong. Romo Kalapati sakit keras. Betul, Tuan. Sudah hampir 1 sasi tergolek di ambennya. Beliau selalu menyebut nama Nini Tantri. Beliau bilang, mau mewariskan peta harta karun yang ada di Pulau Hantu. Itu kenapa kami disuruh mencari Tantri sampai ketemu. Paman? Bopo, makanan sudah siap. Oh, mari. Ayo. Mari. Ayo. Kakang. Cari warung, Kakang. Aku lapar sekali. Iya, Galuh. Saya juga lapar. Kurang ajar. Tidak tahu aturan. Tegur orang itu, Ki. Ini tempat makan manusia, bukan untuk binatang. Baik, Den. Nanti saya tegur, Den. Sekarang, Iya, Den. Sekarang, Den. Sekarang. Maaf, Kisanak. Iya. Anjingnya jangan dibawa masuk. Pengunjung yang lain keberatan. Takut nafsu makan mereka hilang. Maaf, Kisanak. Saya tidak bisa berpisah dengan anjing kesayangan saya ini. Di rumah pun saya biasa makan dengan dia. Kisanak, ini tempat umum. Di rumahmu kamu boleh jungkir balik dengan anjingmu. Itu urusanmu. Tapi di sini kamu harus mengikuti aturan umum. Baik, Kisanak. Maaf. Kaki saya tersandung. Hajar mereka, Kakang. Mereka sengaja menyangkat kaki Kakang. Sabar. Lebih baik kita makan dulu. Hei, kamu telah membunuh nafsu makan saya. Makanya saya mau keluar. Kamu pikir dengan pedang di punggungmu, kemudian nyali kami akan ciut? Kamu keliru. Jangan pamer kependekaran di sini, karena di sini gudangnya pendekar.